Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Selamat datang di MCC Malang Creative Center dengan saya Adrian Fareza Nur Wicaksana. Saya sebagai ketua pelaksana kegiatan fiksi Movie Fest kelas 10 dan kelas 11 SMA Brawijaya Semarang. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana atau wadah bagi siswa-siswi untuk berkarya dan juga disesuaikan dengan tujuan sekolah, yaitu melatih soft skill dan hard skill dari anak-anak dalam hal membuat karya film yang sebenarnya kalau di tingkat SMA itu mungkin anak-anak jarang ya diajarkan membuat karya atau film, lebih banyak di pelajaran-pelajaran yang besar. Nah, di SMA PCS ini lebih dikenalkan atau diberikan sarana supaya kemampuan mereka tidak hanya di satu bagian saja, tapi mereka bisa menjadi orang-orang yang multi talent, dan salah satunya adalah di dalam bidang perkaryaan film. Kameramennya harus paham dengan kameranya, dalam arti kameranya aku movie-nya kemana nih, terus lokasi tempatku apa-apa aja nih, dalam arti maaf ya, keluar dari dapur misalnya keluar terus ikutin pemainnya kemana, ke lorong mana, ke lorong mana, ke lorong mana, ke lorong mana gitu. 11 atau 11 2? Oh, 11 2, 11 4 dan 11 6 ya? Ya, oke. Oke. Selamat menikmati film yang akan diputar. Apa sih? Filmnya mana? Ngapain sih Bang ya? Diberikan penilaian tentang kapan dari bapaknya, bisa setelah itu nanti kalau ada mau tanya jawab bisa silakan ditanyakan. Silakan Bapak. Ya, salam kebajikan. Oke, ini cukup menarik. Terima kasih dengan karya-karyanya. Baru kali ini saya lihat di Malang ada sekian banyak karya di satu SMA luar biasa. Tangan pemerintah. Sharing pengalaman dari sekian tahun saya berkarya sekaligus bergerak di dunia ini, kira-kira
ada nggak dari salah satu dari teman-teman yang bisa menceritakan prosesnya? Monggo, silakan. Salah satu. Saya adalah ini nama panjangnya. Biasanya Pak Bilang. Saya dari kelas 10 yang bernamakan Sabda Dasar. Jadi waktu kita bikin film ini, kita kan kayak apa ya? Awal-awal kita bikin skrip, terus kita penggambaran segala macam. Filmnya yang mana? Dari Yang dokumenter yang kedua Pak. yang kedua ya. Oke. Kemarin itu kita sudah punya banyak ide untuk film-filmnya. Salah satunya itu dokumenter tadi, itu kita kasih cerita di awal-awalnya. Si karakternya itu, ya dia itu mengenang memori di Kota Malang. Besar kesayang ya, maka saya butuhkan kain ini untuk kan yang sebenarnya harus disampaikan. Bayangki ini kemarin ini ya, bisa kita bilang dia itu adalah pemain ini. Namanya itu Nyai Tutut. Anggap aja apa ya namanya? Jelangkung. Namun beliau harus berpisah dengan kita 1 minggu setelah kita wawancara. Untuk mengenang jasa beliau, mari kita panjatkan doa. Doa dimulai. Untuk menjaga kualitas karya anak-anak atau karya film anak-anak, kami mengundang beberapa pakar dalam proses pembuatannya. Nah, salah satunya adalah dari Pak Yusuf sebagai Ketua MOI Independen atau di bidang perfilman di Kota Malang. Nah, beliau ini sudah melanglang buana ya di dunia perfilman. Nah, beliau ini juga seorang pakar film juga. Jadi kami mengundang beliau untuk menjadi pemateri. Selain pemateri, beliau juga menjadi pembedah karya anak-anak sekaligus juri. Jadi karena memang kemampuan beliau yang begitu luar biasa, akhirnya kami meminta bantuan beliau untuk menjadi salah satu seleksi ya, yang menyeleksi karya film anak-anak. Selain itu di bioskop satunya, nah, itu ada dari kami mendatangkan Mas Ken yang beliau ini sebenarnya basicnya adalah di dunia drama atau pantomim, tetapi beliau juga sebagai bagian atau tim dari Garin Nugroho Film. Nah, beliau itu sudah lama juga di sana dan akhirnya beliau mengembangkan perfilman di Kota Malang. Tingkat nasional ya, jadi beliau kami undang juga sebagai pemateri, juga sebagai juri di karya film anak-anak ini, supaya kualitas karya anak-anak ini benar-benar bagus dan tidak melenceng dari dari ranah pendidikan, karena ini kan sifatnya di sekolah ya, jadi harus sesuai dengan koridor-koridor yang ada di pendidikan. Film pendek, satu dokumenter, dan satunya lagi di antaranya. Nah, untuk mengapresiasi dua kategori ini agak beda pendekatan sebenarnya. Kalau dokumenter, prinsip yang harus mendasari sebuah karya dokumenter adalah akurasi dan realitas. Gitu ya. Treatmentnya bisa dibangun melalui 5W1H. Ada yang tahu? Sudah tahu ya 5W1H? Ya. Jadi akurasinya ada di sana. Ada
ada siapa, ada apa, di mana, kapan, bagaimana, itu prinsip yang ada di dalam kita mengapresiasi sebuah karya. Jadi kalau kita membuat karya film pendek, kuncinya jadi dua hal itu. Jadi bagaimana membangun syarat dramaturgi sebuah film, dan dua, bagaimana membangun syarat sinematografi sebuah film. Kalau cerita yang agak terlalu tidak nyambung, satu digarap dengan baik gitu, ilustrasi awalnya pakai drone ke pantai, ke kota dan macam-macam, tiba-tiba masuk hanya pada konsep monolog. Monolognya terlalu panjang. Jadi sehingga yang dirasakan akhirnya antara opening, maksudnya saya tahu sih ada latar belakang background cerita yang mau disampaikan, bahwa keberadaannya Mbak Yongki sebagai orang Malang asli, warga kota Malang yang tahu memori seperti itu masuk ke sana. Itu kurang aja dikasih gate ya, kasih jembatan supaya penggarapan yang sudah bagus jangan sampai akhirnya orang boring hanya pada konteks menurut. Pemainnya ada Poppy, Minggi, terus sama si Mia Sada. Itu pemain karena satu yang masih harus main lagi, tampil lagi. Kalau menurut sampean itu kan konsepnya sama handheld ya, sama-sama handheld gitu kan. Dan sempat bicara untuk film Rama 1 dan Rama 1 nonton? Rama 1 nonton? 1 dan 2 kita bicara teknis ya, moving kamera dengan cerita Rama 1 pasti. Rama 1 iya. Ya memang beda sih. Ya kembali lagi tadi kita bicara untuk moving kameranya, tuh. Karena apa? Kamera juga berbicara. Kamera berbicara. Contoh misalnya hal-hal kecil tadi ya, contoh misalnya, sorry saya sedikit lengkap ya, tadi lihat film Surup ya, pas ending dia tutup pintu ya, habis buka terus di belakang ada sosok tuh di belakang, tuh, misalnya sebelum adegan jumpscare tadi tiba-tiba dia lihat langsung ke setannya, mungkin bisa kamera dari arah luar pintu tracking ke pemain, dan kembali lagi itu hanya mungkin relate dengan kehidupan sekarang ya. Banyak teman-teman perempuan itu yang sering selfie upload seperti itu. Terus bahkan sekarang kan memang kembali lagi di saat upload banyak orang-orang yang komen entah itu negatif, entah itu positif. Dan kalau aku lihat tadi filmnya tadi yang judul Mas Wali dan itu memang koreksi buat si aktornya memang harus kuat ya, mainin karakter itu harus kuat gitu. Dilihat, ditinjau dari tujuan pembelajaran ini, memang salah satu hal yang paling mendasar adalah bagaimana mengembangkan soft skill anak-anak di bidang perfilman atau pengkaryaan. Jadi mereka itu ditempatkan di berbagai posisi ya. Ada yang penulis naskah, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi pembuat storyboard, ada kameramen dan sebagainya. Ini merupakan soft skill yang mungkin belum tentu didapatkan oleh siswa lain di sekolah lain. Nah, harapannya soft skill ini tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, ini nanti bisa terbawa oleh anak-anak yang nantinya ketika mereka lulus mungkin atau berkuliah atau mencari pekerjaan, soft skill ini tetap terbawa. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan yang di bidangnya atau di jurusan ketika kuliah, tidak ya, tapi dia juga punya kemampuan talenta di bidang perfilman. Nah, ternyata meskipun jurusannya fakultas hukum, tapi ternyata dia bisa jadi seorang sutradara. Jadi soft skill ini yang memang diangkat dan diharapkan bisa terbawa sampai di masa depan mereka. Selain itu, mereka juga dilatih manajemen, ada manajemen organisasi dan manajemen konflik. Nah, ini sebagai bagian utama di mutu SMA BSS itu ada yang namanya SMART ya. Jadi ada spiritual, motivated, active, respectful, dan teknologi.
menyampaikan ataukah kita harus sendiri yang menyampaikan lewat email atau lewat telepon atau lewat WA atau harus langsung ke kantornya kayak gitu. Enaknya movementnya apa? Dia boleh berputar boleh. Oke. Orbit. Oke, silakan matanya menatap temannya. Aduh, sekarang lebih mentingin dia ya daripada gue. Gak gitu, Pak. Jadi, Si paling sakit terus baburan. Dirga. Saya kesayang ya. Maka saya butuhkan kain ini untuk kan yang sebenarnya harus disampaikan. Oh, punya Amanda. Oh, yang enak itu ya. Wah, pasti bakal sukses sih. Kamu yakin, Bro? Dede sama kakek udah masih sangat cukup dengan usaha yang kita realisasi. Kalau emang gua sepatu, kenapa? Kan juga kerja keras gua sendiri. Kerja keras. Ini kerja keras. Cewek gua mau nunjuk. Apa sih kuncinya Mbak Patung sih? Aku lagi tau ngomong nang awakmu, nek ulo ngelarang ngambani kaya Mbak Patung. tapi kan agamaku Hindu, kudu Islam. Saiki satu surah lo. Apa sih, Pak? Aku tuh udah gede. Bisa nggak sih nggak usah ngatur-ngatur aku? Hah? Kamu mulai apa sih? Kamu bisu ah? Apa itu? Sing kenal kamu. Hah? Apa, Mister? Wah, tenang aja koruptor. Kerjanya meson dalam omai. Eta kan udah gede. Bisa ngertiin ayah ya? Oh, mandek turu ya, Kon. Wis dikandani. Untungnya gak dadi ulo. Semoga acara ini atau kegiatan ini bisa menjadi motivasi atau penggugah. Istilahnya kalau dalam bahasa itu ada pemicu dan pemacu semangat supaya tetap berkarya, tetap menghasilkan sesuatu yang positif, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.